Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jal. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di tempat yang penuh berkah ini, di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, yaitu di kota Sopeng. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, dan kita harapkan pertemuan ini yaitu dengannya kita ikhlas mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk ziarah. Juga kita saling mengingatkan akan ilmu. Kita mengkaji sama-sama ilmu yang di dalamnya kita mendengarkan kalamnya Allah Azza wa Jal dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta kalam as-salaf, pendahulu umat ini, yang berada di atas aqidah yang benar, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyuthabbitana ala dinihi. Masih dalam pembahasan kitab atau risalah kecil karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam masail al-aqadiyah, pembahasan aqidah. Kata asy-syekh, wa aruddu uhdatuha ila nuqaliha wa asuluha an kulli ma yutakhayyalu. Dan aku kembalikan uhdahnya, perjanjiannya kepada para penukilnya, penukil hadis-hadis, sunnah, dan aku jaga dari segala sesuatu yang dikhayalkan, dengan gambaran atau penggambaran. Maksudnya, kata asy-syekh, yaitu ahli sunnah wal jamaah menetapkan segala apa yang datang dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, datang dari sunnah dengan penukilan para ahli hadis yang mereka itu adalah adil, dhabat. Adil yaitu baik dari sisi agama
ya ibadah, dan juga dari sisi kepercayaan manusia terhadapnya, kejujuran. Ya, juga dhabt dari sisi hafalan hadisnya, dhabt pada hafalan hadis yang diterima dari gurunya, ya, ataukah dia dhabt dalam artian yaitu dia jaga hadis dengan menulisnya dari gurunya, ya. Tak kala didiktekan hadis, dia mendikte, ya, dia menulis hadis tersebut, kemudian dia jaga bukunya yang telah ditulis di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dhabt ada dua maknanya. Seorang rawi dikatakan dhabt, yaitu dhabt as-sadr, dhabt dari sisi hafalan, ya, yaitu dia menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang telah dia dengarkan dari gurunya, tanpa mengurangi lafaz atau menambah lafaz yang bisa merubah makna hadis yang didengarkan dari gurunya. Dia sampaikan ketika dia butuhkan, dia sampaikan hadis tanpa mengurangi atau menambah lafaz yang bisa merubah makna hadis. Itu dhabt. Ya. Dan ada namanya dhabt as-sadr. Dhabt ini tadi dhabt sadr, dhabt dari sisi hafalan. Dhabt yang kedua yaitu dhabt dari sisi, yaitu dia jaga hadis-hadis yang telah dia tulis. Dia tidak hafalkan hadis, akan tetapi dia menulis hadis tersebut ketika didikte oleh gurunya. Dia tulis, kemudian dia jaga, dia simpan bukunya, ya, sehingga jauh dari tambahan, ya, atau tercecer. Ketika dia butuhkan, dia sampaikan melalui atau dengan membaca dari bukunya, disampaikan kepada muridnya. Jelas ya? Ya. Itu namanya dhabt. Jadi selama orang-orang atau rawi-rawi hadis dari kalangan ulama ahli hadis itu menukilkan, ya, berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di dalam hadis yang dinukilkan sampai ke kita, ya, maka kita terima. Ya, ahli sunnah wal jamaah menetapkan hal tersebut tanpa yaitu melihat, ya, rawinya cuma 2-3 orang yang meriwayatkan hadis tersebut sampai ke kita. Ya, kita tidak melihat kepada hal tersebut. Yes, ini kita sudah berbicara, ya, tentang hal ini pada pertemuan yang lalu. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan sendirian, ya, membawa risalah. Jelas ya? Ya. Demikian ketika mengutus para sahabat Ali ibn Abi Thalib, Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman, ya, dengan yaitu 1-2 sahabat yang diutusnya. Ya, apakah dengan itu kita menolak? Tidak. Ya, Allahul musta'an. Kata Syekh, wa asunu an kulli ma yutakhayyalu, dan aku menjaga, ahli sunnah wal jamaah yaitu menjaga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dari pembagaimanaan, ya, artinya menafikan bagaimananya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tidak membatasi atau menentukan bagaimananya, karena bagaimananya tidak ada pemberitaan kepada kita tentang bagaimananya sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, kita pahami dari sisi bahasa langsung dipahami tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Adapun bagaimananya, ini tidak datang pengkhabaran kepada kita,
maka kita tidak menentukan, ya, dan kita menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan yang layak, ya, dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Ya. Demikian sifat-sifat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya, jangan tanya bagaimana bersemayamnya Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Ya. Allahul musta'an. Yani Allah naik meninggi di atas arsy. Adapun bagaimananya itu kita tidak datang pemberitaan tentangnya. Ya. Jelas ya? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, madhabus salaf annahum yasifuna Allah ta'ala bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafa bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Madhab as-salaf bahwasanya mereka mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut, ya, dan dengan apa yang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sifati Allah dengan sifat tersebut, tanpa membagaimanakan, tanpa memalingkan, tanpa menolak, tanpa mentakwil ke makna yang lain, ya, tanpa yaitu menyamakan dengan makhluknya. Ya. Kata Syekh al-Mu'attil ya'budu adaman. Orang-orang al-Mu'attilah yang menolak nama-nama Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu seakan dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Artinya tidak ada sesuatu di alam ini kecuali punya sifat, ya, kecuali punya sifat. Apa saja benda, ya, benda mati, benda hidup, ya, makhluk, semuanya itu adalah makhluk, itu punya bagaimana, punya sifat, ya. Allahul musta'an. Jadi al-Mu'attilah itu dia menyembah sesuatu yang tidak ada, ya. Kemudian al-mumatthil, orang-orang yang menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, maka mereka menyembah patung. Kalau dia samakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, berarti dia menyembah patung, berhala. Ya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau dia samakan Allah punya tangan, berarti tangan Allah seperti tangannya makhluknya. Ya. Berarti dia telah menyembah patung. Tanya puangnya nasumpah. Ya. Adapun seorang muslim, yaitu mereka menyembah Allah Azza wa Jalla, yaitu sesembahan yang ada atau disembah oleh penduduk langit dan bumi. Ya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Matan selanjutnya, kubahan liman nabadal qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Ya. Keburukan bagi siapa yang mencampakkan Al-Quran di belakangnya, yakni ke belakangnya, dia lemparkan Al-Quran, artinya dia menolak Al-Quran. Ya, Allahul musta'an, mengatakan bukan kalamnya Allah Azza wa Jalla, bukan ucapannya Allah Azza wa Jalla, atau mengatakan ibarat an kalamnya Allah Azza wa Jalla, ibarat dari kalamnya Allah, atau mengatakan hikayat dari ucapannya Allah. Ya, semuanya ini ada ta'bir, ada yang mengatakan kedua
kata ini ibarat atau kata hikayat dari ucapannya Allah, sama dari sisi makna. Iya, Allahul musta'an. Al-Asy'ariyah, Al-Kullabiyah yaqulun yani hikayah atau ibarat hikayat atau ibarat dari ucapannya Allah Azza wa Jalla, Al-Quran tersebut. Ya, artinya mereka menolak Al-Quran tersebut, ya, bukan kalamnya Allah Azza wa Jalla. Atau mereka mengatakan makhluk. Ya, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Qubhan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Ya, keburukan, ya, celaan bagi siapa yang melempar Al-Quran ke belakang, ya, ya, punggungnya. Dan jika dia berdalil, maka dia berdalih dengan ucapan al-akhtal, seorang penyair Nasara. Ya, Allahul musta'an. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengisyaratkan, ya, pada bait ini, yaitu menolak atau bantahan terhadap orang-orang Asy'ariyah, ya, dan semisalnya. Mereka berdalilkan dengan ucapan yaitu Nasara al-Akhtal. Ya, Allahul musta'an. Ada dua, ya, disandarkan kepada penyair Nasara ini ucapannya, yang orang-orang Asy'ariyah berdalih, ya, berpegang dengan pendapat Nasrani tersebut. Yang pertama yaitu penyelewengan makna dari kata istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang bersemayam di atas arsy. Ya, mereka menolak dan memalingkan makna istawa. Maknanya istawa di sini bukan bersemayam, bukan naik tinggi, kan, tetapi maknanya Allah menguasai. Ya, Allah menguasai arsy. Jelas, ya? Ya. Dan ini dibantah dari beberapa sisi. Ya. Sisi yang pertama yaitu orang-orang Arab tidak memahami makna istawa dengan makna istaula. Ini tidak dikenal di telinga orang-orang Arab atau tidak dipahami oleh mereka, bahwasanya makna istawa itu bermakna menguasai. Ya, mereka pahami istawa alal arsy, yakni tinggi, naik, ya, di atas arsy, bukan bermakna yaitu menguasai. Sisi bantahan yang kedua yaitu, ya, kalau kita tafsirkan makna istawa dengan makna istaula, ya, bersemayam dengan makna menguasai, ini berarti Allah Azza wa Jalla memiliki tandingan sebelumnya, punya saingan, tandingan. Kemudian Allah berkuasa, Allah kuasai, ya, jadilah dia yang menang. Ini tidak dipahami, dan ini makna yang tentunya adalah makna yang ternafikan, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menguasai, yang mana sebelumnya punya tandingan, punya saingan, ya, kemudian dia menantang, kemudian dialah yang berkuasa.
Ini tidak dipahami seperti itu. Nas'allahu subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ya, makna yang lain atau sisi bantahan yang lain yaitu bahwasanya kalau kita maknakan menguasai, apakah cuma arsy saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kuasai? Seluruh makhluk, yaitu alam seluruhnya, Allah berkuasa di atas hal tersebut. Karena dialah yang mencipta, yang mengatur. Jelas ya? Bukan arsy saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kuasai. Allahul musta'an. Ada juga yang mengatakan bait syair sebenarnya ini adalah keliru. Allahul musta'an. Ini bukan istawa. Ini bait syair yang saya maksud yaitu perkataan disandarkan kepada Al-Akhtal, penyair Nasara. Qad istawa Bishr 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Bishr telah menguasai negeri Irak tanpa pedang atau aliran darah, pertumpahan darah. Qad istawa, yang mana sebenarnya yaitu lafaz yang warid itu Bishr qad istaula. Bishr telah menguasai. Istaula bukan istawa. Jelas ya? Yang kedua dari ucapan yang disebutkan oleh Al-Akhtal di dalam syairnya, yaitu innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala al-fuadi dalila. Syahidnya Al-Asy'ariyah Al-Kullabiyah mengatakan kalamnya Allah Azza wa Jalla itu kalam nafsani. Kalam nafsani, kata hati. Ungkapan hati, jiwa, bukan dengan huruf dan suara. Ahli sunnah itu mengimani bahwasanya kalamnya Allah Azza wa Jalla dengan huruf dan suara. Jelas ya? Kalau Al-Kullabiyah Al-Mu'tazilah, kalamnya Allah Azza wa Jalla itu nafsani, kata hati, kata jiwa. Jibril lah yang mengungkapkan, yang mentakbir, makanya dikatakan ibarat. Jibril yang mengungkapkan. Padelona nariko tahu bede apa orang bisu. Seorang ada yang memahami, kemudian dia ungkapkan, begini maksudnya itu. Itu ibarat atau hikayat. Allahul musta'an. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang mereka ucapkan. Jadi kata orang-orang yang mengatakan kalamnya Allah Azza wa Jalla adalah kalam nafsani, kata hati, jiwa, tidak dengan huruf dan suara, hanya Jibril yang menghikayatkan atau mentakbir apa yang dimaksud, apa yang diinginkan, disampaikanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Jibril. Atau dengan bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka ini terbantah. Jelas ya? Ahli sunnah wal jamaah memiliki beberapa jawaban dari
dari perkataan orang-orang Al-Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya kalamnya Allah, ucapannya Allah itu ucapan tanpa huruf dan suara. Ya, hanya diungkapkan oleh Jibril atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membahasakan ya apa yang diterima dari Jibril. Allahul musta'an. Ya. Yaitu ya seseorang tidak boleh berdalilkan dengan ucapan seorang penyair. Anggaplah kita katakan ucapan penyair Nasara ini adalah benar. Ya. Apa ucapannya? Innal kalama la fil fuadi wa innama. Sesungguhnya kalam itu di dalam hati. Ucapan itu di dalam hati. Hanyalah dijadikan lisan, diciptakan lisan untuk mengungkapkan ya apa yang diinginkan, dimaksudkan oleh hati. Jelas ya? Itu perkataan yang disandarkan kepada penyair Nasara. Katanya kalam itu di dalam hati. Hanyalah lisan ini yang mengungkapkan, yang menunjukkan apa yang diinginkan oleh hati. Jelas ya? Ya. Jadi Allahul musta'an. Bait syair ini dinisbahkan kepada Al-Akhtal, penyair Nasara, tidak terdapat di dalam diwannya, yakni kumpulan bait syairnya. Ini yang pertama. Ya. Dan juga sisi yang lain, jawaban yang lain, yaitu ada yang mengatakan bahwasanya yang benarnya di dalam bait syair innal bayana la fil fuadi, sesungguhnya penjelasan itu di dalam hati. Ya, penjelasan di dalam hati, bukan ucapan itu di dalam hati. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, seseorang tidak boleh berdalilkan dengan ucapan Nasara tersebut. Kenapa? Karena Nasara telah sesat dalam definisi atau tentang makna kalam, makna ucapan. Ya, dalam mendefinisikan ucapan, ya perkataan, mereka telah sesat. Ya, Allahul musta'an. Ya, mereka menyangka bahwasanya Isa alaihi salam itulah kalam, itulah pembicaraan Allah azza wa jalla. Ya. Jadi apakah seseorang berdalilkan dengan ucapan Nasara yang telah sesat dalam definisi kalam? Ya. Untuk kita ambil pembicaraannya atau ucapannya dalam makna kalam, pada makna kalam. Ya. Allahul musta'an. Kemudian kita tinggalkan makna kalam yang benar yang dipahami oleh orang Arab? Tidak. Ya. Kemudian bantahan yang selanjutnya, ya, ini mengharuskan, ya, kalau dikatakan yaitu kata hati sudah dikatakan kalam, itu berarti orang yang bisu itu sudah dianggap berbicara. Kalau dia mengatakan berarti itu sudah bicara. Ya. Itu tidak dikatakan berbicara. Jelas ya? Iya. Kemudian sisi yang kelima, ini mengharuskan dari ucapan mereka, ya, kalau kalam itu adalah kalam nafsani, adalah teranggap kalam, bisikan hati itu sudah teranggap kalam, maka orang yang hatinya ya bisikan-bisikan hati di dalam sholat, bisikan-bisikan jiwa di dalam sholat, ya, ini berarti sholatnya telah batil. Kalau demikian, ya, terkadang ada bisikan-bisikan ya di dalam sholat,
Ya. Berarti kalau kita katakan itu adalah kalam, berbicara, maka berarti sholat orang ini adalah batal. Jelas ya? Ya, karena berbicara di dalam sholat itu batal, membatalkan sholat. Ya, telah sepakat ulama bahwasanya amalan hati, apa yang hati ini tegak, ya, membenarkan suatu pemberitaan, ya, sementara dalam sholat, ya, dari urusan-urusan dunia atau meminta, ya, ya, dari bisikan-bisikan hati, ini tidak membatalkan sholat. Hanyalah yang membatalkan sholat itu berbicara dengan lisan. Adapun hati, bisikan-bisikan hati, ini telah sepakat ulama bahwasanya itu bukan kalam dan tidak membatalkan sholat. Ya, Inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sungguh Allah Azza wa Jalla memaafkan, mengampuni dari umatku apa yang yakni dibisikkan oleh hatinya, ya, jiwanya, selama dia tidak berbicara dengan lisannya atau beramal. Ya, Allahul musta'an. Jadi bedakan antara bisikan hati dengan yaitu kalam, pembicaraan. Jelas ya? Ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah, mereka, akidah mereka yaitu kalamnya Allah Azza wa Jal dengan huruf dan suara. Ya. Wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami menyeru, ya, dipanggil Musa alaihi salam dari bukit Tur. Berarti dengan huruf dan suara didengarnya. Ya. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah, sesembahan yang hak disembah kecuali saya, kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Thaha ayat 14. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ya, id qala Allah ya Isa, tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Isa, wahai Isa, Allah menyeru Isa. Ya, itu dengan huruf dan suara didengar oleh Isa. Inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Sungguh aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Ada yang menafsirkan mutawaffik yaitu menidurkanmu, ya, dan mengangkatmu kepadaku. Diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jelas ya? Jadi ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya Al-Quran kalamnya Allah Azza wa Jalla, darinya bermula dan kepadanya kembali. Ya. Darinya bermula yaitu dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril alaihi salam disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang disampaikan kalamnya Allah Azza wa Jalla. Itulah Allah Azza wa Jalla berbicara dengannya dengan huruf dan suara, ya, tanpa merubah. Seandainya itu ada perubahan, niscaya, ya, Al-Quran itu misalkan tidak dibaca lagi qul, ya,
Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah ahad. Ya. Allahu ahad. Jelas ya? Ini juga Jibril alaihi salam itu menyampaikan dengan amanah. Betul-betul. Ya. Apa yang diterima dari Allah yaitu qul. Ya. Dia juga sampaikan. Ya. Nabi kita Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah kalamnya Allah azza wa jalla. Al-Qur'an juga dibaca qul. Qul huwallahu ahad. Ya. Katakan Muhammad, ya, Allahu ahad. Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas. Ya. Biasanya itu ada, biasa kita dengar dia hilangkan kulnya. Tanya itu kan perintah kepada Nabi, jadi itu tidak dibaca kul. Sudah, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya. A'udzu birabbin nas. Adalah dia hilangkan kul. Ada sebagiannya dari pemikiran atau kelompok kaum muslimin demikian. Dia mengurangi Al-Qur'an. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwasanya ini betul-betul ya sesuai dengan apa yang datang wahyu dari Allah azza wa jalla, tidak dirubah. Ya, Nabi kita tidak merubah. Ya. Beliau membaca, dan itulah yang kita baca sampai sekarang ini, tidak ada perubahan ya, sampai waktu yang Allah azza wa jalla inginkan ya, angkat kalamnya tersebut. Makanya dikatakan minhu bada, darinya bermula dan kepadanya kembali, yakni akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah angkat kalamnya ya menjelang hari kiamat. Allahumma musta'an. Ya. Ini insyaallah ta'ala ya. Pada pertemuan yang berikutnya kita sambung, yaitu wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum. Orang-orang beriman akan melihat dengan hak Tuhan mereka. Wa ilas sama'i bi ghairi kaifin yanzilu, dan kepada langit, ke langit Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ya semayam di atas arsy dan juga turun ke langit ya, tanpa membagaimanakan turunnya Allah azza wa jalla ya. Jangan mengatakan berarti kosong nih arsy-nya, narik nono ibu Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tidak, kita mengimani Allah turun di sepertiga malam terakhir tanpa ya, mempertanyakan ya bagaimana turunnya. Kosong berarti arsy ya. Allahumma musta'an. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah.